baiklah, pertama benar penyampaian daripada pakar, yaitu Tengku Haji Bukhari, bahwa Tengku Haji Bukharinya adalah pakar. Mengapa pakar? Karena beliau mumpung ulama-ulama, baik ulama-ulama yang senang dengan tasawuf dan ulama-ulama yang tidak senang kepada tasawuf. Jadi menurut pendapatnya bahwa banyak ulama tidak senang kepada tasawuf karena melihat perkembangan tasawufnya semakin hari semakin banyak, semakin ramai. Cabang-cabang tasawufnya hampir di seluruh Indonesia karena cabang tasawuf. Kita ada posko-posko sampai ke Malaysia, ada posko tasawuf. Jadi dari ulama-ulama lain barangkali cabang-cabangnya karena dia begitu pesat perkembangan tasawuf. Jadi tasawufnya diterima oleh ilmuwan dan oleh sebagian ulama dan juga oleh pemerintah dalam menerima ajaran tasawuf. Jadi kecemburuannya barangkali penyebab daripada mereka tidak mau bergabung dengan tasawuf. Ini pendapat daripada pakar Tengku Haji Bukhari. Leganya lekonnya barangkali menurut gue leganya, tapi menurut sebenarnya kita juga tidak tahu. Dan kedua, ada pertanyaan bahwa ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man arada dunya fahuwa bil ilmi, wa man arada al akhirah fahuwa bil ilmi, wa man arada huma fahuwa bil ilmi. Punya bahasa Tanyo, siapa yang menghendaki dunia maka wajib dia itu untuk mendapatkan ilmu. Ilmu yang dimaksud bukan ilmu dunia. Ilmu yang dimaksud ilmu yang disampaikan oleh Rasul, bahwa kita harus mengetahui akidah. Maknanya kita harus beriman kepada Allah dan Rasul dan tahu kita sifat-sifat Allah dan Rasul dan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Kalau kita mendaki dunia, kita harus tahu itu akidah keimanan. Dan kita harus tahu hukum syara, perintah dan larangan. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasul kita tahu, supaya kita dapat mengamalkannya. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul kita dapat menghentikannya. Kita harus tahu. Dan kita harus tahu kepada nafsu dan sifat-sifat nafsu. Mana sifat-sifat nafsu yang baik, mana sifat-sifat nafsu yang jelek, yaitu tasawuf. Kita harus benar, kita harus tawadhu, sabar. Kita tahan disakiti, tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik terhadap orang lain. Kalau kita mendaki dunia, ketiga ilmu ini kita harus tahu. Kalau kita mendaki akhirat, ketiga ilmu ini juga kita harus tahu. Kalau kita mendaki keduanya, dunia dan akhirat, ketiga ilmu ini juga kita harus tahu. Jangan ada pendapat-pendapat seperti pendapat kalau kita mendaki dunia, kita harus tahu kita mati ilmu fisika, ilmu alam, ilmu biologi. Bukan itu yang dimaksud. Kalau kita tahu tiga ilmu itu tadi, kita hidup kita senang di dunia ini. Bukan kita sudah tahu ilmu mati kita hidup senang, tidak. Kita diterima Allah, tidak. Berarti tiga ilmu ini kalau kita mau mendaki dunia, tiga ilmu ini. Kalau kita mau mendaki akhirat, tiga ilmu ini. Kalau kita ingin dunia dan akhirat, tiga ilmu ini. Kita harus tahu dan pertama. Kita harus beriman Allah dan Rasul dan apa yang disampaikan keduanya, dan juga kita harus tahu hukum cara, perintah dan larangan, supaya kita dapat melakukan menjunjung tinggi perintah dan larangan. Dan kita harus tahu
sifat-sifat nafsu, akhlak yang bagus. Bayangkanlah kalau kita akhlak kita tidak bagus, kita tidak akan bahagia di dunia, kita akan kena dibenci orang. Walaupun kita sebagai penjabat, orang kaya, kalau akhlak kita tidak bagus, kita tidak akan bahagia di dunia dan juga di akhirat, dan kedua-duanya. Kalau selama ini kita berpikir kalau kita mendaki dunia, kita tahu ilmu matematik, administrasi, ilmu macam, ilmu fisika, ilmu alam. Tidak seperti itu. Kalau kita ingin untuk kebahagiaan dunia, 3 ilmu ini juga. Akhirat 3 ilmu. Ini baiklah kepada adik-adik mahasiswa atau anak-anak mahasiswa. Tidak ada artinya ilmu Anda belajar di usia ini kalau Anda tidak dapat bermakrifat kepada Allah. Kalau tidak ada niat Anda untuk mendekati Allah, apa saja yang Anda ketahui yang akan lakukan tidak ada makna sama sekali. Karena ilmu mengenai makrifat ini adalah pokok daripada ilmu. Dengan itu kita dapat berniat yang baik untuk dapat mencari ridhanya Allah, untuk dapat mencintai Allah, untuk dapat dekat dengan Allah. Jadi tasawuf dengan pengertian untuk mendapatkan makrifat itu adalah pokok daripada segala ilmu. Jadi makanya adik-adik di Unsyah, Anda tahu, harus tahu untuk dapat bermakrifat pada Allah. Jadi baiklah, pertanyaan yang ketiga, apa itu makrifat? Ini ada dari Tengku tadi, siapa? Saleh tadi. Makrifat ini terbagi kepada 3 makrifat. 1 makrifat awam. Makrifat awam ini untuk membedakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk Allah. Sifat-sifat Allah adalah sifat yang sempurna, maha suci daripada sifat-sifat kekurangan. Sifat-sifat kita, sifat-sifat yang baru, itu tidak sunyi daripada kekurangan. Namanya kudrah kita, itu sifatnya kekurangan. Kita tidak ada kudrah, kita artinya bisa meruntuhkan alam ini, mencabut bukit, ya, kudrah kita lemah. Dan juga kudrah kita berubah-ubah, dan juga iradah kita, ilmu kita tidak, itu tidak dapat melihat yang batin-batin atau yang gaib-gaib pada alam semesta. Jadi berbeda dengan sifat-sifatnya. Sifat Allah itu sifat yang sempurna. Jadi makrifat tingkat yang pertama untuk membedakan sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang tadi dengan sifat-sifat makhluk, sifat-sifat baru. Itu makrifat tingkat pertama. Makrifat tingkat kedua, makrifat tingkat tauhid tasawuf. Kalau makrifat tingkat tauhid kalam, tauhid akidah untuk membedakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat yang baru, sifat-sifat makhluk. Makrifat tauhid tasawuf, yaitu dia itu lebih kenal Allah dari alam. Dia lebih tahu Allah dari alam. Karena cahaya-cahaya Allah itu masuk ke dalam batinnya. Dengan makna bahwa telah terlihat keberadaan Allah dan sifatnya di dalam batinnya. Karena dengan adanya Allah maka ada alamnya, ada makhluk ini. Makanya dia lebih dulu dia kenal Allah daripada alam. Allah itu kedalil alam ini ke madlum, karena cahaya sifatnya sudah masuk. Karena selalu dia berzikir, udur Allah dalam batinnya, cahaya sifat Allah itu masuk ke dalam batinnya. Maknanya cahaya kebagusan Allah, cahaya kehebatan Allah, cahaya kasih sayang Allah, cahaya keperkasaan Allah sudah terlihat di dalam batinnya. Maka makrifat yang demikian itu lebih kuat
daripada makrifat yang pertama. Kalau makrifat yang pertama sekedar membedakan, ini sudah mendapatkan Allah itu dengan sifatnya di dalam batin kita. Inilah yang diajarkan dalam bermakrifat dengan tasawuf. Kemudian ada makrifat yang ketiga. Yang makrifat yang ketiga ini Allah yang bermakrifat. Setelah panah, hilang wujud diri kita, bahwa kita tidak sanggup untuk mengenal Allah. Allah yang mengenal dirinya dengan dirinya telah kita panah. Tidak terlihat lagi perbuatan, sifat dan wujud kita. Ini makrifat yang ketiga. Jadi makrifat yang ketiga inilah orang-orang yang dapat bertemu dengan Allah. Makrifat yang kedua dia juga dapat, tapi terhijab sedikit. Tapi kalau makrifat yang ketiga, maka inilah orang yang dapat bertemu dengan Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, amma man khafa maqama rabbi falahu jannatan. Orang yang takut makam Tuhannya, dia akan mendapat 2 surga. Surga yang pertama yaitu di dunia ini dengan jalan syuhud, menyaksikan keberadaan Allah, hilang lainnya dalam pandangannya. Itu surga, itu enak, itu lazat. Itu adalah surga yang Allah berikan di dunia ini. Dan surga nanti di akhirat, dia dapat bertemu dengan bidadari, dia dapat menyaksikan wajah Allah. Jadi makrifat yang seperti ini. Jadi makrifat tingkat yang ketiga. Kalau ada pada Anda makrifat tingkat yang ketiga ini, itu Anda yaitu menyaksikan Allah, hilang lainnya, sehingga Anda tidak sadar diri lagi pada waktu itu bahwa Allah akan berikan cahayanya pada kita, cahaya keberadaannya di dalam batin kita. Itu paling enak dan lazat. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran Karim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman, bila mana dia disebut mereka Allah, gemetar hatinya. Karena terlihat kasih sayang Allah, terlihat kehebatan Allah, banyak nikmat yang Allah berikan, tanda sayang sekali Allah padanya, dia gemetar. Ini ma'rifat, sehingga dia lupa kepada dirinya. Nah, jadi inilah yang dimaksud, yaitu orang yang bertemu dengan Allah, orang yang benar-benar telah masuk cahaya keberadaan Allah itu dalam batinnya, sehingga dia lupa lainnya termasuk dirinya. Dan kemudian daripada ketua PA, jadi ini beliau tidak ragu-ragu lagi, karena bahwa saya adalah anak daripada Abu Haji Muhammad Wali Al-Khalidi, supaya ketua PA tahu yang menentang tasawuf ini adalah anak-anak Abu Syekh Mudawali. Siapa yang menentang? Jangan disandarkan karena anak Abu Mudawali. Yang paling utama yang menentang adalah anak-anak Abu Mudawali. Baik itu beliau, tapi tidak saya sebutkan namanya, tapi umumnya demikian. Hanya dari itu, karena ilmu ini dia dapat dengan kita melakukan 4 yang harus kita lakukan. Pertama, ilmu. Makna ilmu ini kita tahu akidah, kita tahu hukum cara, kita tahu tasawuf, sifat-sifat nafsu yang jelek, sifat nafsu yang baik, supaya kita lakukan yang baik, kita tinggalkan yang jelek, berakhlak yang mulia, ilmu. Kemudian kita amalkan ilmu itu. Sama perintah salat, kita lakukan salat dengan sebaik-baiknya. Kita tahu syarat rukun, kita tahu sembahyang bagaimana khusyuk, hudur hati kepada Allah, kita melakukan dengan ikhlas, amal.
Jadi perintah ini perintah Allah itu kita amal, baik yang wajib, yang sunat, dan yang dilarang oleh Allah, yaitu yang haram, makruh. Makanya itu kita amal. Nah, hati kita tidak ragu-ragu, kita yakin ada Allah. Allah itu dekat dengan kita. Amal. Kemudian yang ketiga, hal ini yaitu hati kita selalu berjalan kepada Allah, maka terlihat oleh kita yaitu futur Allah dalam batin, dan juga terlihat kita kasih sayang, terlihat kita kehebatan Allah itu di dalam batin kita, hal sehingga kita cinta dan rindu kepada Allah. Kita rindu cinta kepada Allah lebih daripada kita cinta pada anak keluarga kita, pada pekerjaan kita, kepada selain Allah, termasuk kepada diri kita sendiri. Itu hal tajalli keberadaan Allah, maka penyebab kita cinta dan rindu kepadanya Allah. Kemudian setelah ada hal, maka kita syuhud. Ini yang keempat, syuhud, menyaksikan apa yang terlihat di dalam batin kita, sehingga hilang yang lainnya, diri kita hilang, maka yang hanya ada Allah semata. Artinya apa? Kita hanya terlihat perbuatan, sifat dan wujud Allah, tidak terlihat lagi perbuatan dan sifat dan wujud kita dan alam semesta ini, untuk kita dapat bermakrifat kepada Allah. Jadi empat tingkatan inilah yang diajarkan dalam tasawuf sufi. Jadi kalau kita terlihat kasih sayang Allah, tajalli terlihat dalam batin kita, sehingga lupa kepada yang lain, tidak yang lain, maka tidak berkeinginan kita supaya dunia ini kita mendapatkan uang, kita mendapatkan pangkat, kita mendapatkan harta. Karena itu semua datang, itu semua diberikan oleh Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, apa saja kemauan yang kita berkemauan diadakan oleh Allah. Dari ulama-ulama sufi itu, mengapa dia tidak menginginkan pangkat dan jabatan? Karena lalai. Aku dia lalai, artinya lupa dia kepada Allah. Maka nak ingin dia, cukup dia mengingat Allah, yang lain datang. Jadi baik rezeki, baik kemuliaan, kehormatan, itu Allah memberikan kepada orang-orang sufi, orang-orang yang benar bermakrifat kepada Allah. Sesuai dengan apa dalam hadis, ya dunia ikhdami man khadamani, hai dunia berkhidmatlah kamu kepada orang yang berkhidmat kepadaku, wastakhdami man khadamaki, dan jadikanlah budak hai dunia kepada orang yang berkhidmat kepadamu. Kepada orang yang berkhidmat kepadamu, menjadikan dia itu budakmu, maka berbudak olehmu dia. Tapi kalau dia berkhidmat kepadaku, benar-benar lahir batinnya tersangkut, mencintaiku, memandang wujudku, maka dunia ini kamu jadi budaknya. Jadi ini pegangan daripada ilmu kesufian. Jadi barangkali mungkin juga hal yang seperti itu banyak murid-murid daripada Abu Ya Mudawali tidak melatih ilmu amal, hal dan syuhud untuk bermakrifat, maka mereka menentang, jadi oleh karena ditentang oleh saudara-saudara saya ini, maka ulama-ulama Aceh ini menentang saya. Dia membanding-banding. Ini anak Abu Ya Mudawali, tapi mana yang alim? Dia doktor, profesor, dia lulusan Mesir, dia doktor. Tengku Amran itu apa? Di mana dia doktornya? Di mana dia mondok? Di mana dia mengaji? Jadi itu, jadi begitu juga itu Jamaluddin Wali, dia itu anggota DPR pusat RI, berapa kali dia tokoh tokoh Islam, tokoh agama tingkat nasional. Tengku Amran itu di mana dia belajar?
Jadi ulama-ulama itu alasannya itu, makanya mereka berseberangan. Nah, jadi inilah padahal itu semua. Makanya saya bisa dapat, saya katakan tadi, saya melatih-latih, membiasakan dan mencoba. Nampaknya dengan coba membiasakan seperti itu, maka saya dikenal di mana-mana, baik dalam luar negeri dan dalam negeri. Makanya saya bisa membuat seminar internasional di mana Aceh, bukan saja ASEAN juga internasional. Jadi cobalah pula Anda melatih ilmu amal hal juhud untuk bermakrifat. Maknanya Anda salat banyak dengan cara rukun yang benar, syariatnya. Kemudian hati Anda disangkutkan kepada Allah, tarekatnya itu hal supaya Anda dapat mencintai Allah, tersangkut hati Anda kepada Allah. Jangan Anda sembahyang, tapi hati Anda tersangkut kepada istri, untuk kepada jabatan. Jadi tidak akan mendapat hal atau cinta Allah kepada Anda. Kemudian setelah terlihat keberadaan Allah dalam batin Anda saksikan keberadaan Allah itu. Keberadaan Allah, bagaimana kekuasaan Allah, kehebatan Allah, kepedulian Allah kepada kita ini semua, hingga lupa yang lainnya. Makna lupa yang lainnya tidak seperti Allah. Maka kita tidak perlu ingat istri, karena istri tidak sama dengan Allah. Kita ingat pada atasan itu tidak sama dengan Allah, lupa lainnya. Termasuk kepintaran kita, kehebatan kita, itu juga lupa. Yang ada hanya Allah semata di dalam batin kita. Orang yang ada hanya Allah, tidak lainnya dan dirinya, itulah orang yang berpegang dengan tali yang kokoh. Amma yakfur bittaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kafir dengan taghut selain Allah, dia beriman dengan Allah, itulah orang yang berpegang dengan tali yang kokoh. Itulah orang yang wa'tasimu billah wa maulakum, dia bisa taraki, artinya tidak terlihat wujud wahab, wujud selain Allah, dia hanya terlihat wujud mahad, wujud Allah. Maka orang itulah yang hidupnya bersama Allah. Para hadirin hadirat sekalian, barangkali dari 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan tadi ya, mungkin anda telah terjawab, dan boleh satu lagi, berapa boleh untuk Wahyudi? Satu lagi boleh. Dari mahasiswa, satu orang lagi. Sudah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja bagi Allah selalu para Rasulullah, dan kepada ulama-ulama, baik ulama mutaqaddimin ataupun ulama mutaakhirin yang mutabar. Pertanyaan, nama Teguh Raja Helmi, pekerjaan Catok Blang. Jadi kamu bertanya Pak Gure Rohani, kamonyo kiban cara untuk mendapat ma'rifatullah. Cara kamu mengikrazikir. Zikir pertama yaitu la ilaha illallah yahu, dan ada dengan Allah dan ada dengan hu. Apakah hu itu satu nama daripada
nama Allah. Itulah yang bisa kami tanyakan kepada guru rohani kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu isyarah kepada zat, isyarah kepada dengan pengertian dia tidak terlihat selain daripada zat Allah. Jadi kalau di dalam tingkat martabat wujud, bahwa pada masa ahadi zat namanya, pada martabat sifat Allah namanya, pada martabat ahadi zat namanya, pada martabat wahidiyah Rahman namanya, pada martabat alam arwah itu nur, pada martabat alam misal musawir namanya, pada martabat yaitu alam ajsam. Jadi pada martabat alam misal musawir namanya. Jadi itu istilah nama-nama. Pada martabat ajsam jami' namanya. Jadi ini adalah nama-nama dalam tarikat, istilah nama-nama dalam tarikat Syatariyah atau juga Qadiriyah, membuat nama-nama istilah. Jadi kalau umpamanya kita berzikir seperti ini, masih kita punya tubuh dan nyawa, jami' namanya. Kalau kita telah melupakan tubuh kita, cuma rupa tubuh yang ada, tubuh tidak ada lagi, musawir namanya. Kalau tubuh itu hilang, yang ada nur cahaya itu nyawa, nur namanya. Pada waktu kembali kita ini kepada di dalam maklum ilmunya, pada sebelum kita berujuk itu Rahman. Di waktu kita wujud kita belum berubah di dalam ilmu Allah, Allah namanya. Di waktu kita tidak ada sama sekali, namanya. Jadi kalau kita berzikir la ilaha illallah yahu ya, jadi la ilaha illallah itu lengkap. Kalau situ punya waktu yahu tidak ada lagi kita, yang ada hanya Allah semata untuk kita bermakrifat. Hilang yang lainnya, termasuk diri kita, hanya Allah semata. Maka untuk itu, maka zikir yang diajarkan pada Anda ada 4 tingkatan. Pertama adalah zikir ma'al ghaflah, la ilaha illallah, la ilah, tapi hati Anda lalai, tidak teringat Allah. Itu dikatakan zikir ma'al ghaflah, berzikir tapi hati kita tidak teringat Allah. Dan kedua, kita berzikir la ilaha illallah, zikir yaktah. Kita berzikir, hati kita sudah terbangun, yaktah terbangun, sudah teringat kita Allah, bahwa kita berzikir untuk mengingat Allah. Itu zikir ma'al yaktah. Kita berzikir lagi la ilaha illallah, zikir ma'al hudur. Artinya kita berzikir yang ada hanya Allah dalam ingatan kita. Istri, anak hilang semua. Itu dikatakan zikir ma'al hudur. Jadi zikir ma'al yaktah dan ma'al hudur ini sudah banyak pahala nih. Yang kurang pahala zikir ma'al ghaflah, zikir tapi hati kita lalai, tidak teringat Allah. Kalau sudah terbangun sedikit, berarti pahalanya sudah mulai banyak.
Zikir ma'al hudur tidak teringat lainnya, hanya Allah yang teringat. Yang keempat, zikir ma'al ghaibah. Zikir ghaibah artinya hilang lainnya, termasuk diri kita. Dan zikir kita tidak teringat lagi kita. Zikir kita tidak teringat lagi, kita tidak teringat lagi. Karena cahaya Allah itu masuk ke dalam batin kita, Allah hilang yang lainnya. Itu zikir ma'al ghaibah. Itu yang paling banyak pahalanya. Karena kita untuk mendapatkan Allah harus hilang lainnya, termasuk diri kita. Nah, jadi ini tidak payah lagi kita mengatakan Yahu cukup itu aja. Dapat kita usahakan zikir ma'al hudur dan zikir ma'al ghaibah. Zikir ma'al ghaibah itu zikir sufi. Zikir ma'al hudur itu zikir tasawuf, tarekat. Zikir ma'al ma'al yakbah itu zikir syariah. Zikir ma'al ghaflah itu zikir berarti orang-orang yang tidak tahu, orang belum syariatnya belum ada lagi. Cuma zikir turut-turutan, zikir ikut-ikutan. Jadi supaya Anda jangan hanya zikir ikut-ikutan, supaya dapat zikir ma'al yakbah, supaya dapat zikir ma'al hudur, supaya dapat zikir ma'al ghaibah. Jadi insyaallah kalau Anda dapat zikir ma'al ghaibah, Allah sangat peduli membantu Anda, penyakit-penyakit Anda dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Kepada Abi Mujahidin dengan apa? Dengan kepastian supaya berzikir.